Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys, gede banget dari Bang Subrata. Selamat malam Min, semoga sehat selalu dan tetap semangat uploadnya. Makasih banyak ya Bang, meskipun lagi sibuk-sibuknya, akhirnya upload malam tetap disempatkan buat upload ya, biar cepet tamat. Makasih banget Bang Subrata, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Air di sungai 9 harimau mengalir melalui langit dan menjebak 3 kesatria. Mereka dengan cepat melambat. Apa yang harus kita lakukan? Dia memiliki harta karun sejati berjenis domain, dan kita bahkan tidak bisa mendekatinya, kata kesatria Cetian dengan cemas. Kesatria pedang iblis mengerutkan kening. Kesatria pemimpin gerombolan kegelapan, bisakah kamu menyerangnya menggunakan ilusimu dan memperlambatnya? Tidak, aku tidak bisa, jawab pemimpin gerombolan kegelapan bulu. Dia memiliki tekad yang sangat kuat dan pikiran yang kuat. Aku hanya bisa mempengaruhinya dalam tingkat yang sangat kecil. Dia masih bisa terbang dan menghindar dengan sempurna. Kesatria pedang iblis berkata, kita tidak bisa menghabisinya karena dia memiliki harta karun sejati bertipe domain. Mari kita pergi. 3 kesatria itu mulai terbang kembali ke planet masing-masing. Apakah kalian mau kabur? Tanya sebuah suara yang marah. Dan binatang bertanduk emas mulai mengejar kesatria pedang iblis. Beraninya kamu mengejarku bahkan setelah aku mengampuni nyawamu, kesatria iblis melotot. Mungkin aku tidak bisa menangkapmu di wilayahmu, tapi jangan salahkan aku karena menghabisimu. Kedengarannya hidupku ada di tanganmu, kata binatang bertanduk emas. Itu lucu sekali. Kesatria pedang iblis, mari kita lihat siapa yang akan mati. Binatang bertanduk emas itu mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah kesatria pedang iblis. Di bawah kekuatan dewa yang membara, sayap sawu menebas kesatria pedang iblis, dan 9 binatang aneh di sungai 9 harimau juga mengepung kesatria pedang iblis. 9 binatang aneh itu perkasa dan mampu melukai parah para kesatria tingkat sekunder dengan bantuan kekuatan dewa dan amplifikasi dari binatang bertanduk emas. Adapun Universe Master, meskipun mereka tidak dapat melukainya, tetapi mereka dapat menekan kecepatan seorang Universe Master. Kamu pasti mencari kematianmu sendiri, kata kesatria pedang iblis dengan nada meremehkan. Ia telah meremehkan binatang bertanduk emas sejak pertama kali melihatnya. Kamu terlalu lemah untuk melawanku, dan satu-satunya alasan kamu masih bernapas adalah latar belakangmu. Datang dari aliansi binatang luar angkasa dan dianugerahi harta karun sejati yang luar biasa. Kamu tidak mungkin bisa melawanku. Binatang bertanduk emas hanya mampu berkonsentrasi pada satu musuh pada satu waktu. Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan kegelapan bulu menyaksikan pertarungan dari kejauhan dengan santai. Dia hanya bermain api, kata kesatria Cetian. Binatang bertanduk emas tidak hanya tidak melarikan diri dengan harta karun sejatinya saat dia punya kesempatan, tetapi dia justru berani mencoba bertarung. Mari kita lihat bagaimana kesatria pedang iblis menghancurkannya. Pertarungan terus berlanjut. Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan kegelapan bulu menyaksikan dengan tercengang. Kesatria pedang iblis telah membakar 1% tubuh dewanya saat ini, kata kesatria Cetian. Tapi kekuatan binatang bertanduk emas itu tidak berubah sama sekali. Tubuh dewa miliknya tidak melemah sedikit pun, bahkan setelah terbakar sekian lama, kata pemimpin gerombolan kegelapan bulu.
Kesatria pedang iblis tidak lagi bersikap acuh tak acuh dan meremehkan. Sebaliknya, dia merasa tertekan dan marah. Tubuh dewanya tidak berubah sama sekali setelah dipukul begitu lama. Tapi bagaimana? Tidak heran itu adalah armor harta karun sejati tingkat tinggi. Dia merasakan bahwa binatang bertanduk emas itu masih lemah. Dan dia bahkan berpikir bahwa binatang bertanduk emas itu belum mengaktifkan bentuk ketiganya. Namun bahkan bentuk kedua dari armor harta karun sejati tingkat tinggi dapat melemahkan serangan hingga menjadi 1/1000. Cahaya bilah giok merobek sungai emas dan menebas binatang bertanduk emas. Total ada 9 serangan, dan setiap serangan berikutnya lebih kuat dari serangan sebelumnya. Serangan ke-9 menghabiskan 2% tubuh dewa kesatria pedang iblis, jadi tersisa 92% saja. Kesatria pedang iblis ketakutan. Tubuh dewanya tidak melemah sama sekali. Binatang bertanduk emas itu kembali menerjang ke arah kesatria pedang iblis. Kesatria pedang iblis, sudah kubilang padamu, teriak binatang bertanduk emas. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Mata kesatria pedang iblis berbinar ketakutan saat dia akhirnya memahami rencana dari binatang bertanduk emas. Kesatria pedang iblis mencoba terbang menjauh di bawah tekanan air keemasan. Dia tidak mampu terbang cukup cepat. Binatang bertanduk emas itu 100 kali lebih cepat darinya, dan dia langsung menyusul. Bahkan jika tubuh dewaku hanya memiliki 42% yang tersisa, itu adalah tubuh dewa dengan 600 juta kali lipat dari kekuatan penguasa sektor. Itu jutaan kali lebih kuat dari milikmu. Selain itu, armor kekuatanku adalah harta karun sejati yang paling hebat. Bahkan jika kamu memiliki bilah harta karun sejati tingkat tinggi, dan bahkan jika teknikmu kuat, armor kekuatan dapat melemahkannya hingga 1/10.000. Aku mungkin tidak akan menghabisimu, tapi aku dapat perlahan-lahan memakan tubuhmu. Kamu bahkan tidak dapat melarikan diri di bawah pengaruh sungai 9 harimau. Kamu hanya bisa mati. Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan kegelapan bulu sama-sama paham apa yang tengah terjadi, dan mereka pun segera meninggalkan wilayah sungai 9 harimau. Binatang bertanduk emas yang hebat sekali, kata pemimpin gerombolan kegelapan bulu dengan takjub. Kesatria gerombolan kegelapan bulu dan kesatria Cetian saling bertatapan mata. Keduanya kini tahu bahwa binatang bertanduk emas itu tidak dapat dihabisi. Kesatria pedang iblis tidak dapat melarikan diri di bawah tekanan harta karun sejati berjenis domain. Jika ia terus membakar tubuh dewanya akan terus melemah dan ia akan jatuh pada suatu saat. Namun jika kesatria pedang iblis berhenti membakar tubuh dewanya, ia akan menjadi 1000 kali lebih lemah, dan sungai 9 harimau akan dapat terus melukainya. Kesatria pedang iblis akan mati apapun yang terjadi. Kesatria pedang iblis menyampaikan suaranya dengan enggan. Binatang bertanduk emas, tolong maafkan aku dan selamatkan nyawaku. Binatang bertanduk emas itu meraung. Tidak mungkin, tunggu saja kehancuranmu. Bahkan jika kesatria pedang iblis berkali-kali lebih baik dalam bertarung daripada binatang bertanduk emas, tubuh dewanya terus melemah. Namun dia tidak berani berhenti membakar tubuh dewanya, karena jika dia melakukannya, kekuatan pertahanannya akan runtuh. Tubuh dewanya akan terbakar lebih cepat. Kesatria pedang iblis meraung, jika aku dibangkitkan dengan memutarkan balik waktu, aku akan menghabisimu. Kalau begitu, aku akan menghabisimu lagi, teriak binatang bertanduk emas. Ingat, akulah yang akan menghabisimu. Jangan mencari orang yang salah. Sayangnya kamu adalah seorang kesatria. Mungkin akan sulit untuk membangkitkanmu kembali. Dia berasal dari aliansi 9 wilayah, dan tidak ada Universe Master tertinggi dalam aliansi itu. Begitu kesatria terbunuh,
aliansi 9 wilayah perlu meminta bantuan dari kekuatan lain atau beberapa universe master tertinggi yang akan membutuhkan biaya besar. Kesatria Pedang Iblis tidak yakin apakah aliansi 9 wilayah bersedia membayar harganya. Aku pasti akan mati jika aku tidak menghancurkan diriku sendiri. Tetapi setidaknya aku mungkin masih punya kesempatan jika aku melakukannya, katanya. Kesatria Pedang Iblis meledakkan dirinya sambil berteriak. Energi dari ledakan itu menyapu sungai 9 harimau dan memusnahkannya setelah menghasilkan gelombang yang berjatuhan. Binatang bertanduk emas melambaikan tangannya. 2 benda berharga terbang ke arahnya. Benda itu adalah baju besi hijau dan pedang suci harta karun Gio. Kesatria Cetian dan pemimpin gerombolan kegelapan bulu menyaksikan apa yang terjadi dan mendesah pelan. Seorang kesatria baru saja meninggal. Ombak bergulung-gulung dan binatang bertanduk emas melangkah di atas ombak dan mengirimkan suaranya sambil berkata, "Kesatria Cetian, pemimpin gerombolan kegelapan bulu, apakah kalian masih ingin menjadi musuhku?" Kesatria Cetian dan kesatria kegelapan berbulu saling memandang dan menyampaikan pikiran mereka melalui tatapan mereka. Mereka sedikit takut pada binatang bertanduk emas ini, tetapi itu hanya perasaan. Bagaimanapun, mereka berada jauh, jadi sungai 9 harimau milik binatang bertanduk emas tidak akan mampu mengerahkan kekuatannya atas mereka. Tanpa tekanan dari sungai 9 harimau, mereka akan dapat dengan mudah melaju hingga kecepatan 100 kali kecepatan cahaya. Maka, binatang bertanduk emas tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tetapi siapa yang rela hidup seperti anjing gelandangan yang selalu berlari? Kami tidak bermaksud menjadi musuhmu, tetapi kesatria pedang iblis begitu bertekad menghabisimu, sehingga kami hanya bisa menuruti keinginannya, kata kesatria Cetian dengan suaranya yang sudah tua. Binatang bertanduk emas menatap kedua sosok yang jauh itu, dan dengan penuh semangat ia bertanya, "Bisakah kalian menceritakan bagaimana kalian sampai di sini? Tanah ekstremis ini seberapa baik kalian mengenalnya?" Suara dingin pemimpin gerombolan kegelapan berkata, "Sejak dahulu kala, banyak makhluk hebat telah jatuh ke tanah ekstremis ini. Mayoritas berpetualangan di wilayah rahasia, tetapi secara tidak sengaja terdampar di sini. Ada banyak cara untuk terdampar di sini. Ada juga makhluk hebat yang terombang-ambing di alam semesta ketika mereka tiba-tiba ditelan oleh langit berbintang yang tampak normal." Binatang bertanduk emas tetap diam setelah hening sejenak, lalu dia bertanya, "Apakah ada yang pernah keluar sebelumnya?" Kesatria Changhua dengan kemampuannya untuk membagi tubuhnya, memiliki satu tubuhnya di dunia luar dan yang lainnya di tanah ekstremis. Saat itulah tubuhnya di dunia luar menyadari bahwa ada makhluk-makhluk hebat di tanah ekstremis yang juga memiliki tubuh di dunia luar. Di mana kesatria Changhua? Tanya binatang bertanduk emas. Dia membuat keputusan akhir untuk meninggalkan tubuh sucinya beserta harta karun sejati yang dibawanya ke sini, jelas kesatria Cetian. Lalu dia menghancurkan dirinya sendiri. "Apakah ada orang lain yang terjebak di tanah ekstremis?" tanya binatang bertanduk emas. "Ya," kata kesatria Cetian, "mereka berada di suatu tempat di langit berbintang yang luas ini. Makhluk-makhluk hebat seringkali berpindah-pindah dan mengubah lokasi mereka. Kami tidak dapat memastikannya." Kesatria Cetian menambahkan dengan suaranya yang tua, "Binatang bertanduk emas, aku sarankan kamu untuk menghancurkan diri sendiri. Lagi pula kamu memiliki tubuh lain. Jika kamu terjebak di sini selamanya, kamu akan merasakan sakitnya di penjara seumur hidup." Binatang bertanduk emas mengeluarkan raungan. Kesatria Cetian, pemimpin gerombolan kegelapan berbulu, "Penghancuran diri bukanlah pilihan yang mudah. Aku akan pergi dulu." Binatang bertanduk emas dan lautan ombak emasnya yang bergulung menghilang. Sosok hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dengan cepat ke angkasa. Di antara banyak kesatria dalam ras manusiaku, ada beberapa yang belum menghabisi kesatria lain.
Namun aku sebagai Undying telah menghabisi satu sekarang. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Di negara Dewa Lo Feng, di depan istana emas di langit luas, di atas lautan terpencil, Lo Feng berdiri. Akhirnya sukses. Setelah menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk berlatih, dia akhirnya berhasil menyelesaikan volume ke-6 dan ke-7 dari buku 9 volume. Tentu saja, dia harus berterima kasih kepada tubuh bumi aslinya untuk itu, karena ukurannya yang kecil membantu mempercepat semuanya. Tubuh binatang bertanduk emas pasti masih terjebak di volume ke-6. Dulu ketika aku berlatih untuk 5 volume pertama, gen tubuhku menjadi 48 kali lebih kuat setelah bergabung dengan 100 kristal sungai darah. Secara umum, kristal sungai darah seharusnya menghasilkan peningkatan 100 kali lipat. Tetapi sepertinya semakin maju, efek perkaliannya mulai melemah secara bertahap. Sekarang, aku baru mencapai peningkatan 3000 kali lipat. Sekarang aku akan mengerjakan 2 volume lagi. Tubuhku mungkin menjadi sekitar 9800 kali lebih kuat. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat gen yang sempurna. Lo Feng menghela napas. Kristal sungai darah itu pasti akan membantu meningkatkan kadar gen kehidupannya. Namun bagi tubuh aslinya, peningkatannya secara teori dan kenyataan tidak sesuai dengan 100%. Lo Feng tidak kehilangan harapan. Tubuh binatang bertanduk emas telah melampaui 6000 kali sebelumnya. Volume ke-6 dan ke-7 kuat, dan kristal sungai darah cocok untuk binatang bertanduk emas. Selama tidak ada kecelakaan, dia akan mampu mencapai tingkat gen yang sempurna. Saat itulah binatang bertanduk emas akan menjadi tak terkalahkan. Setidaknya saat itu aku akan mampu menggunakan teknik bakat luar biasaku, yaitu akulah alam semesta. Setelah menghitung waktu yang dibutuhkan, ia memperkirakan bahwa binatang bertanduk emas akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk menyelesaikan volume ke-6 dan ke-7. Di langit berbintang yang luas, Lo Feng yang berjubah hitam duduk bersila di atas meteorit. Tiba-tiba, riak ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Apa sebenarnya itu? Ini langit berbintang, ini telah berubah. Lo Feng terkejut saat mengetahui bahwa setelah melewati riak-riak itu, ruang di hadapannya benar-benar berbeda. Langit sebelumnya seperti langit lainnya di alam semesta, di mana jarak antar bintang umumnya jauh. Namun di sisi langit ini, ada keindahan yang tak tertandingi. Jarak antar bintang lebih dekat. Bersama-sama mereka terhubung untuk menggambarkan gambar yang indah. Lo Feng samar-samar menyadari bahwa planet-planet yang tak terhitung jumlahnya bersatu untuk melukiskan satu gambar yang berisi beberapa bentuk ukiran hukum rahasia. Apakah ada langit berbintang tersembunyi di tanah ekstremis ini? Lo Feng bertanya-tanya. Dia mendekati sebuah planet berwarna kaki yang tampak biasa saja. Namun Lo Feng samar-samar merasakan sesuatu. Cadangan energi yang sangat mengesankan. Jika aku menelan bintang ini, tubuh dewa binatang bertanduk emasku yang besar akan mampu pulih hingga 80%. Lo Feng tidak dapat menahan perasaan tidak percaya. Star Tirgat, meskipun hanya logam kelas G, adalah logam yang unik. Lo Feng belum pernah menemukan hal seperti itu, di mana logam mulia dapat membentuk urat mineral yang menempati hampir seluruh planet. Bahkan tubuh dewa sebesar 600 mil setelah menelan bintang ini akan dapat pulih hingga 80%. Binatang bertanduk emas terbang dari meteorit dan melaju menuju planet berwarna kaki. Binatang bertanduk emas mendarat di planet itu, mengangkat kepalanya untuk melihat planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, dan berkata, "Aku akan menyelidiki kedua planet ini. Mereka memiliki urat mineral yang berharga, dan ruang misterius ini memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu berarti bahwa semuanya mengandung urat mineral yang berharga?" Suasana sunyi senyap di ruang misterius ini, dan binatang bertanduk emas adalah satu-satunya makhluk hidup di sini. Apapun yang terjadi, aku akan memulihkan tubuh dewaku terlebih dahulu. Aku hanya bisa menangani bahaya dengan lebih baik saat aku menjadi lebih kuat.
Binatang bertanduk emas itu tiba-tiba membesar dan panjangnya menjadi 60.000 mil. Binatang bertanduk emas membuka mulutnya dan ruang di sekitar planet itu benar-benar terdistorsi. Ia mampu menelan seluruh planet itu jika ia mau, tetapi ia merasa akan sia-sia jika ia hanya menghancurkan bintang yang dipenuhi dengan star Tirgul. Setelah beberapa saat, setengah dari star Tirgul ditelan dan tubuh dewa miliknya pulih hingga 60%. Aku akan pergi ke planet lain, katanya. Luar biasa, ia melayang di sekitar planet ketiga dan menatap ke angkasa. Aku bisa merasakan zat-zat berharga di planet keempat. Masih ada 12 planet di galaksi ini, dan mungkin ada benda-benda berharga di setiap planet. Binatang bertanduk emas itu menatap pada kejauhan. Bagaimana dengan galaksi-galaksi lainnya? Galaksi-galaksi itu semuanya berdekatan. Gambar-gambar yang terbentuk membuat Lofeng takjub. Ruang itu seperti ukiran besar di langit. Meskipun misterius dan indah, tempat ini cukup membosankan. Tidak ada makhluk lain. Binatang bertanduk emas terbang ke planet keempat dan kelima, lalu memulai memeriksa. Dia ingin menggali rahasia di tempat ini. Sebuah kekuatan dahsyat terpancar dari planet ketiga terdekat dengan bintang, dan kekuatan itu menyebar dengan kecepatan 20 juta mil per detik. Setelah beberapa saat, binatang bertanduk emas di planet kelima menjadi waspada. Binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan melihat ke planet ketiga. Binatang bertanduk emas itu menjaga tubuh dewanya sepanjang 60.000 mil. Makhluk lain dengan tubuh dewa sepanjang 60.000 mil juga terbang ke arahnya. Binatang bertanduk emas itu menatap kesatria dari ras lain dengan heran. Dia adalah makhluk dengan sisi hitam dan 6 kuku raksasa. Binatang angkasa yang dikenal sebagai Tremble. Tremble berada pada level tertinggi kedua di antara bintang angkasa. Binatang bertanduk emas dan si Tremble terbang menuju satu sama lain. "Mengapa kamu juga ada di sini?" tanya binatang bertanduk emas. "Aku di sini karena dirimu," gerutu Tremble. "Aku di sini atas perintah dari aliansi bintang angkasa untuk menyambutmu. Ikutlah denganku." Binatang bertanduk emas itu tercengang. Lofeng benar-benar bingung. Ia mengira bahwa makhluk angkasa ini juga terperangkap di tanah ekstremis, tetapi kedengarannya seperti ia ada di sini untuk menyelamatkannya. "Apakah tempat ini milik aliansi binatang angkasa kita?" tanya binatang bertanduk emas. "Tentu saja." Tremble menganggukkan kepalanya yang ditutupi baju besi. "Ruang ini digunakan oleh aliansi kita untuk mengolah bahan-bahan berharga. Aku tahu kamu telah menelan beberapa urat mineral. Itu milik aliansi kita dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tapi tenang saja, aliansi tidak akan menghukummu karena kamu tidak tahu aturannya. Lagi pula, kamu telah mengembara di alam semesta begitu lama dan baru saja kembali. Aliansi kita tidak akan menghukum mereka yang berasal dari ras yang sama." Binatang bertanduk emas itu berkedip. "Jadi, inikah yang dimaksud dengan tanah ekstremis?" "Ya, ini adalah ruang yang dikendalikan oleh makhluk terhebat di aliansi binatang luar angkasa, yaitu leluhur." Lofeng dengan cepat menyimpulkan bahwa leluhur adalah seorang di atas Universe Master. Binatang bertanduk emas kini mengerti segalanya. Tanah ekstremis hanyalah pinggiran tempat perlindungan aliansi binatang luar angkasa. Kedua makhluk yang menjulang tinggi itu terbang menuju planet ketiga yang paling dekat dengan bintang tadi. Tremble mengecilkan ukurannya hingga 60 mil panjangnya. "Binatang bertanduk emas, bisakah kamu mengecilkan tubuh dewamu?" kata si Tremble. Binatang bertanduk emas itu menjadi sepanjang 60 mil, sama besarnya dengan ukuran Tremble. Mereka terbang menuju planet itu sambil berbicara, kemudian mereka menyusut hingga beberapa kaki panjangnya dan memasuki pusat planet itu. "Ini lubang cacingnya," kata Tremble. "Kita bisa mencapai gunung dewa luar angkasa melalui lubang cacing ini." Setelah masuk, binatang bertanduk emas itu terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Pusaran air angkasa tersebar di seluruh ruang ini, mengelilingi gunung raksasa seperti bunga. "Lihat, makhluk tertinggi aliansi kita,"
para Universe Master dan leluhur terhebat. Mereka semua tinggal di sana. Gerutu tremble dan matanya berbinar bangga. Ini adalah tempat perlindungan aliansi kita. Binatang bertanduk emas itu merasa takjub. Lebih dari 10 binatang bertanduk emas yang kuat terbang ke arahnya dari jauh, memancarkan energi yang kuat. Mereka adalah makhluk agung kalian, binatang bertanduk emas, kata si Tremble. Oke guys, sampai sini dulu ya. Akhirnya sampai di aliansi binatang ruang angkasa teman-teman. Kita tunggu next episodenya ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.